Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang begitu banyak yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Selawat beriring salam senantiasa disampaikan kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliaulah kita menapak tilasi agama Islam ini, dan tidak ada cara untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala melainkan cara yang sudah ditempuh oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita teruskan kajian kita Syarh Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, masih dalam bab as-sidq, bab jujur atau benar. Sebagaimana penjelasan kita pada kesempatan yang lalu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah mengisahkan tentang orang-orang munafik dan keadaan mereka. Sebagaimana Allah menyatakan alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minin fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum. Mereka orang-orang munafik itu mereka mencela orang-orang yang mukmin yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan mereka mencela orang-orang yang tidak memperoleh apapun untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Maka orang-orang munafik itu menghina orang-orang mukmin, orang beriman, maka orang-orang munafik itu menghina orang-orang beriman. fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim.
Allah membalas penghinaan mereka, dan untuk mereka adalah azab yang pedih. Ini balasan bagi orang-orang munafik yang menghina orang mukmin. Ayat ini turun berkenaan dengan keadaan yang terjadi ketika orang beriman memberikan sedekah untuk perbekalan kaum muslimin menuju medan perang. Namun, sebagaimana Allah menggambarkan di sini, orang munafik itu senantiasa apapun yang dilakukan orang beriman tetap dianggapnya itu perbuatan salah. Yang ngasih banyak dalam sedekahnya, dia berkomentar, wah sok, ini orang munafik. Kalau ngasih banyak dia bilang ini sok hebat, sok kaya, pamer dan lain sebagainya. Ini tipe orang munafik. Ketika orang mukmin tidak mampu untuk memberikan sedekah kecuali apa yang mungkin sekedar kesanggupannya, dicelanya juga, nggak ada apa-apanya orang ini, kira-kira begitu. Atau sebagian muslim mukmin tidak ada barang yang bisa disedekahkannya untuk bekal peperangan, itu pun dicelanya. Inilah keadaan orang munafik yang disebutkan Allah. Nah, perbuatan mereka orang munafik ini, ya, Allah balas. Sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Allah membalas celaan mereka kepada orang beriman dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Maka dari itu, ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tipe orang munafik selalu memberi gelar kepada orang beriman, mukmin, dengan gelar-gelar yang aneh. Mereka selalu menggelar mutazammitun. Ini orang yang beriman ini orang yang taat, ini orang yang kaku, dia bilang. Haula'i mutasyaddidun. Ini tipe orang yang mengikuti sunnah, ini orang keras. Ini keadaan orang munafik. Wa haula'i al-usuliyun. Ini kan orang-orang usul. Wa haula'i raji'iyun. Ini mereka yang mengikuti kebenaran ini, yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah ini kan orang kolot ini. Jadi banyak gelar mereka ini kepada orang-orang yang mau mengikuti yang hak. Jadi semua keadaan, apapun keadaan orang beriman, tetap salah di mata orang munafik. Yang ngasih banyak sedekah dia bilang sok pamer, ya. Yang memberikan ala kadarnya dia bilang wah nggak ada manfaatnya untuk Islam orang ini. Yang nggak punya apa-apa dia cela lagi. Jadi apapun yang terjadi kepada orang beriman, di sisi orang munafik ini suatu celaan. Inilah keadaan yang digambarkan Allah Subhanahu Wa Taala perihal mereka. Ya. Sebagaimana juga pernah kita sebutkan, Ibnul Qayyim menjelaskan keadaan orang munafik dalam kitabnya Madarijus Salikin. Sifat yang banyak disematkan bagi orang munafik, dan keadaan mereka selalu mencela orang beriman. Dari sisi manapun dia selalu mencelanya. Dari kanan, dari kiri, depan, belakang, semua ada celah. Dia berikan gelar ini dan itu dan seterusnya. Ya. Inilah keadaannya. Maka apabila kita melihat seseorang yang selalu mencela orang beriman, dia beritakan kabarnya ke A, B, C, ke fulan dan seterusnya, ini bagian dari kemunafikan. Ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan atau perbuatan orang-orang munafik ini yang suka mencela orang beriman. Maka banyak faedah yang dapat kita ambil dari ayat yang disebutkan Allah, bahwasanya hendaklah kita selalu mendahulukan kebaikan dan tidak menundanya.
Dan di antara perkara yang menjadi ciri orang munafik adalah selalu menunda-nunda kebaikan. Selalu menunda kebaikan. Kemudian faedah berikutnya, orang munafik suka mencela orang beriman. Sebagaimana ayat tadi menceritakan tentang Abu Khaythamah. Ya, Abu Khaythamah hanya bisa bersedekah dengan 1 sa', dan orang munafik mencelanya. Dan ada juga di kalangan orang beriman, dikarenakan ketidakmampuannya, dia bersedekah hanya sebutir kurma. Kalau kita pandang apalah sebutir kurma, tapi itu tetap bermanfaat. Ketahuilah ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sedekah yang diambil kemudian diberikan dan bersumber dari perkara yang halal, walaupun sebutir kurma, sebagaimana dalam sebuah makna hadis, walaupun sebutir kurma, sedekah itu akan dikembangbiakkan, akan dibesarkan, akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga sebesar gunung, apabila itu diambil dari harta yang halal. Artinya, sekecil apapun nilai sedekah yang kita berikan di jalan Allah, apabila diambil dari harta yang halal, maka dia akan berkembang dan Allah akan melipat gandakan pahalanya. Dan sebaliknya, orang yang bersedekah dalam jumlah besar, misalnya jumlahnya besar, tetapi diambil dari harta yang haram, bahkan disebutkan dalam sebuah hadis tentang keadaan orang ini di akhirat nanti, dia seolah-olah seperti memikul, membawa pahala yang begitu banyak, tetapi Allah menggambarkan pahala yang begitu banyak yang dia pikul dihembus, diterbangkan oleh angin sehingga tidak ada pahala sedikit pun yang diambilnya lagi. Begitulah gambaran disebutkan oleh Nabi SAW. Maka orang beriman yang bersedekah ikhlas karena Allah dari harta yang halal, sekecil apapun itu akan dikembangbiakkan oleh Allah. Dan orang yang bersedekah dengan nilai yang besar, tapi dari harta yang haram, Allah akan musnahkan hartanya dan nilai pahalanya pun tidak ada. Ini gambaran bagi kita, ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian lagi, perkara yang dapat kita ambil, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang beramal sebesar biji dzarrah dalam kebaikan, maka dia akan melihat hasilnya. Artinya, barang siapa yang beramal sekecil apapun, Allah akan tampakkan nanti hasilnya di akhirat, amal kebaikannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, sekecil apapun keburukan itu akan Allah tampakkan. Dapat kita bayangkan oleh ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kalaulah kedua ayat ini menjadi renungan yang mendalam bagi kita. Kita selalu berkata dalam hati kita, sekecil apapun kebaikan yang kita buat, Allah akan tampakkan. Allah akan beri nilai pahala. Dan sekecil apapun keburukan yang kita buat saat ini, Allah pun akan tampakkan. Maka dua ayat ini cukuplah menjadi cambuk bagi kita di dunia untuk melangkah kepada apapun yang mau kita buat, dalam perkataan, perbuatan, tindak tanduk, ucapan dan seterusnya. Kalau kita benar-benar menghayati dua ayat ini, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji dzarrah
Sebagian mengartikan biji dzarrah itu, ya kebetulan di sini banyak petani kan gitu ya. Di Brastagi banyak petani. Itu seperti biji sawi. Biji sawi yang kecil. Atau kita bilang seperti biji cabai kan gitu ya. Atau lebih kecil lagi dari itu. Ini gambaran. Sekecil itu pun satu perbuatan diberi ganjaran oleh Allah. Maka dari itu ayolah ikhwah, jangan pernah meremehkan satu amalan sekecil apapun. Hingga Nabi SAW pernah menyatakan, at-tabassumu li akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Artinya ada pahala. Sementara kita nggak tahu, mungkin sholat kita selama ini hanya sekedar gugur kewajiban, Allah tidak menerimanya. Mungkin amalan-amalan yang selama ini kita lakukan ada riya, sehingga tertolak di sisi Allah. Tapi bermanis-manis kepada saudara kita adalah sedekah. Dan ingatlah ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebaik-baik perkara yang pantas kita melakukan kebaikan setelah kepada Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla, tentunya kepada kedua orang tua. Tentunya kepada kedua orang tua. Orang yang pantas kita untuk bermanis muka, berbaik-baik, melakukan kebaikan sepenuh jiwa, tentulah kedua orang tua. Lalu bagaimana seandainya orang tua sudah nggak ada lagi? Ibu tidak ada, bapak juga tidak ada. Maka orang yang paling dekat kepada kita, yang pantas untuk kita berbaik, bertutur kata yang sopan, ramah, lembut, itu adalah manusia yang paling dekat dengan kita. Itu adalah istri-istri kita. Dialah orang yang pantas untuk kita berbuat baik kepadanya. Bahkan ulama menyebutkan idkhalus surur, memasukkan rasa gembira kepada orang yang pantas untuk kita masukkan kegembiraan kepadanya, ini merupakan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui memasukkan rasa gembira kepada orang beriman, sesama muslim, ini merupakan pahala di sisi Allah. Sebagaimana penjelasan ulama, kalau ada orang beriman yang kita ketahui ada kesusahannya, kita memberikan bantuan kepadanya, dan bantuan ini menjadikan hatinya senang. Senangnya hatinya karena kita memberikan bantuan ini menjadi pahala. Bahkan sebuah hadis menyebutkan yang maknanya, Nabi SAW bersabda, kalau sekiranya aku membantu seorang mukmin dalam perkara dan urusannya, itu lebih aku cintai daripada aku melakukan salat malam dan puasa tiap hari. Ini perkara yang sangat mulia, membantu meringankan perkara orang mukmin. Karena perkara dari perbuatan ini akan beruntun kepada perkara yang lebih hebat lagi. Sebagaimana sebuah hadis disebutkan juga, barang siapa yang membebaskan, barang siapa yang meringankan, barang siapa yang memberikan satu perkara yang bermanfaat kepada seorang mukmin, ya, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Seperti yang pernah kita sebutkan pada kesempatan yang dulu-dulu, kepada orang beriman dan kepada siapapun kita mempermudah segala urusan. Mempermudah segala urusan. Maka jangan dipersulit. Barang siapa yang mempermudah urusan orang mukmin, Allah akan mempermudah urusannya, baik di dunia maupun di akhirat. Maka ikhwah rahimani wa rahimakumullah, berikanlah rasa gembira kepada mukmin dengan menjadikan hatinya gembira. Maka dengan perkara itu Allah pun akan menjadikan urusan kita mudah. Kemudian ikhwah rahimani wa rahimakumullah,
berkenaan dengan keadaan orang munafik, Allah juga menegaskan keadaan mereka berkaitan dengan hadis yang pernah kita sebutkan. Mereka berbondong-bondong mendatangi Nabi minta uzur agar Nabi memohonkan ampun dan maaf untuk mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu peringatan kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa peringatan itu? Ketika orang munafik datang kepada Rasul, mereka minta uzur. Mereka minta supaya Nabi memohonkan ampun kepada Allah atas kesalahan mereka. Nabi pun memohonkan ampun kepada Allah atas kesalahan mereka. Tetapi Allah berfirman, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marrah, falan yaghfirallahu lahum." Kau minta ampunan untuk mereka, wahai Muhammad, atau kau tidak minta ampunan, ya, sekalipun kau minta ampun kepada Allah untuk mereka orang munafik 70 kali, fala yaghfirallahu lahum, maka Allah tidak akan, ini kalimat fala yaghfirallahu lahum, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Berkenaan dengan ayat ini, Nabi SAW ketika turunnya wahyu ini, beliau menangis. Begitulah sifat rahimnya Nabi mulia Muhammad SAW. Ditegur oleh Umar, "Ya Rasulullah, bukankah Allah sudah memberikan satu peringatan? Sekalipun engkau meminta ampun kepada orang munafik ini, ya, 70 kali, Allah tidak akan mengampuni. Lalu mengapa engkau tetap mau memohonkan ampun?" Dalam sebuah riwayat disebutkan, "Aku akan memintanya lebih dari 70 kali." Beginilah sifat rahim, kasih sayang Nabi kepada umat manusia, kasih sayang Nabi kepada umatnya. Sekalipun sudah ada berita dari Allah, Nabi mengatakan, "Aku ingin memohon ampun lebih dari 70 kali." Sehingga seolah-olah kalau akal kita, ya, terlampauilah sekalipun 70 kali enggak diampuni. Inilah keadaan disebutkan oleh Nabi SAW tentang orang munafik. Namun ulama menjelaskan, kalaulah sudah begini keadaan orang munafik, ya, dan kita berlindung kepada Allah dari keadaan orang-orang munafik ini, karena boleh jadi keadaan kita hidup saat ini menjadi nifaq, tapi kita tidak sadar, atau mungkin ada bagian dari nifaq. Sebagaimana dalam hadis, ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Jika berkata, dia dusta. Jika berjanji, dia ingkar. Jika dipercaya, dia khianat. Ini keadaan dan sifat atau ciri-ciri orang munafik. Nah, kemudian berkenaan hadis Ka'ab bin Malik, dia enggak punya alasan apapun untuk minta uzur kepada Nabi. Enggak punya alasan apapun. Sehingga dia menjelaskan, "Aku tidak punya uzur." Padahal kata Ka'ab bin Malik, "Aku adalah orang yang ahli dalam memberikan hujjah, ahli komentator, ahli jidal, ahli debat." Ka'ab bin Malik ini ahli debat. Tapi hatinya berkata, "Seandainya aku berhadapan dengan raja-raja dunia, aku mampu mengutarakan uzur, alasan. Tetapi aku berhadapan dengan utusan Allah, yang sekalipun aku memberikan alasan, Allah dan Rasulnya pasti tahu, dan Allah akan menurunkan ayatnya tentang perihalku." Inilah kalau sudah iman tertancap, ya, kejujuran yang terjadi pada Ka'ab bin Malik. Maka dia mendatangi Nabi
Dan dia jelaskan sebagaimana yang terjadi. Dia berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah mapan sebagaimana keadaanku ini, bahkan aku punya 2 tunggangan hewan. Kalau sebelumnya nggak punya. Keadaanku oke. Ya. Bekal di rumah cukup." Kira-kira gitu bahasa kita ya. "Tapi aku nggak pergi." Seolah seperti orang yang menunda. Kan kita bisa saja ya. Ini misal ya. Udah ajan diam aja gitu, diam. Udah qomat masih diam. Ya. Macam orang lamun kan gitu. Tahu udah selesai aja. Udah siap rupanya. Ini yang terjadi pada Ka'ab bin Malik. Orang sudah berangkat, semua sudah pergi, baru mau nyusul, gak mungkin lagi. Dalam peperangan Tabuk. Maka digambarkan di sini, ketika dia mendatangi Nabi, ketika dia mengucapkan salam kepada Nabi, Nabi tersenyum, tapi senyumnya dalam keadaan orang yang senyum marah. Kayak mana tuh senyum orang marah? Antum pernah jumpa orang senyum tapi marah? Pernah kan? Nah itulah. Dan kita tahu, orang yang senyum marah itu dengan orang yang senyum memang plong hatinya, kita bisa tahu. Dan Ka'ab menggambarkan keadaan Nabi senyumnya dalam keadaan orang yang marah. Maka ditanya Nabi, "Kenapa kau tertinggal?" Dia menjelaskan, aku tidak punya uzur. Sementara orang lain cari uzur. Ya. Maka dia pun menghindar dari majelis Nabi. Orang-orang menasihati dia, "Kenapa enggak kau bilang uzurnya? Coba kau balik lagi kepada Nabi. Kau balik lagi sama Nabi, bilang uzurmu sehingga Nabi memberikan tangguh sehingga engkau dimohonkan ampun kepada Allah." Dia bilang, "Aku tidak mau." Cuma dia bertanya, "Apa ada orang lain selain aku?" Ada. Ada orang lain, 2 orang lagi sahabat seperti dia. Dan setelah disebutkan namanya, 2 orang ini adalah orang yang saleh, salihan, 2 orang saleh. Bahkan 2 orang ini adalah orang yang ikut perang Badar. Artinya apa? Dia tahu keadaan jujurku ini harus kupertahankan. Hingga diboikotlah dia hingga sampai 40 hari. Dan dia masih terus mendatangi masjid. Dia mengucapkan salam, gak dibalas. Hingga Abu Qatadah, anak pamannya sendiri. Abu Qatadah disebutkan dalam satu riwayat, anak pamannya dan orang yang paling disayanginya, orang yang paling dicintainya, orang yang paling dekat hubungan dengan dia, diucapkan salam tapi gak mau balas salam. Bisa antum bayangkan betapa beratnya keadaan ini ya. Kita hidup semua satu kampung. Ya, ada orang yang paling dekat sama kita. Yang boleh jadi kalau kita punya masalah kita mau curhat sama dia. Tapi kalau kita ngomong sama dia, orang ini diam. Sampai riwayat menyebutkan dia mengucapkan salam kepada Abu Qatadah. Ya. Dia mengucapkan salam. Salam pertama diam. Assalamualaikum, diam aja orang. Karena sahabat ini senantiasa mencontoh Nabi. Karena ketika Ka'ab mengucapkan salam, Nabi diam. Maka sahabat pun ikut. Sampai begitulah keadaan. Hingga Syekh Saleh Ibn Utsaimin rahimahullah menjelaskan, kalaulah keadaan sahabat yang orangnya diyakini beriman dan teguh imannya diperlakukan seperti ini oleh Nabi, lalu bagaimana dengan keadaan kita saat ini kalau seandainya Nabi hidup? Bagaimana keadaan kita ini? Ya, orang yang jelas-jelas imannya kokoh, teguh, diberikan satu teguran seperti ini. Lalu bagaimana dengan keadaan kita? Dan keadaan kita kaum muslimin yang keadaannya luar biasa. Apa yang terjadi sama kita? Allahu a'lam bishawab. Salam pertama diam, salam kedua diam, salam ketiga diam juga. Baru Ka'ab bin Malik berkata, "Aku bersaksi kepada Allah, bukankah aku orang yang termasuk orang yang berbuat baik?" Artinya apa?
Apa salahku kira-kira? Kesalahan apa yang aku buat nih? Sampai kau memperlakukan aku seperti ini. Apakah engkau menganggap aku ini orang buruk atau orang baik? Di sini ada pelajaran penting. Sebagaimana ulama menyebutkan tentang riwayat Ka'ab bin Malik dengan anak pamannya ini. Ketika dinyatakan seseorang, kau nggak tahu aku ini orang baik. Kau nggak tahu, demi Allah aku ini kan orang baik. Ya, adab sahabat terhadap ucapan ini, dia tidak bilang la dan tidak bilang na'am. Nggak bilang enggak, kau bukan orang baik. Atau dia bilang iya, kau orang baik. Tapi ucapan sahabat tadi apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Atau ucapannya Allahu a'lam bis-shawab, hanya Allah yang tahu. Jadi kalau ada bilang, ya orang mengungkapkan, kau nggak tahu aku ini orang baik. Kau nggak tahu kalau aku ini adalah orang yang begini dan begitu. Cukup ucapan kita apa? Allahu a'lam bis-shawab. Karena kita nggak tahu hakikat sebenarnya. Walaupun Abu Qatadah tadi yakin saudaranya itu orang baik, walaupun dia yakin, tetapi karena mengikuti, mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup dia mengatakan Allahu a'lam bis-shawab. Hanya Allah yang tahu. Ini pelajaran bagi kita kaum muslimin. Keadaan mereka para sahabat memberikan pelajaran bagi kita tentang adab, perbuatan, ucapan, ya, dan apapun yang mereka lakukan. Hingga melampaui malam ke-40, maka Nabi, ya, berpesan untuk disampaikan kepada Ka'ab bin Malik. Pesan Nabi, ya, jauhi istrimu. Jauhi istrimu. Artinya orang yang paling dekat adalah istri, sebagaimana kita sebutkan tadi. Setelah Allah dan Rasulnya adalah kedua orang tua. Kalau orang tua, ayah dan ibu tiada, maka orang yang paling dekat dengan kita adalah pasangan kita, istri kita. Dan orang yang paling dekat dengannya disuruh menjauhi. Hingga Ka'ab bin Malik berkata kepada orang yang menyampaikan pesan, apakah aku harus menceraikannya? Sahabat tadi yang ditanya tadi pun diam, karena perintah Nabi jauhi. Ini hikmah daripada ilmu para sahabat. Satu perkara yang tidak dibahas Nabi, mereka tidak akan membahasnya. Perintahnya apa? Jauhi. Sudah selesai, jauhi aja. Sebagaimana firman Allah dan perkara gaib yang Allah kabarkan tentang zat Allah yang mulia. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman itu bersemayam di aras. Sudah selesai. Tidak dibahas, tidak ditawil, tidak diandai-andai dan sebagainya. Ini fikihnya sahabat. Sehingga kita ditanya, apakah aku akan menceraikannya? Sahabat yang disuruh sampaikan pesan diam. Menandakan dia cukup menyampaikan apa yang disampaikan Nabi, tidak menambahi. Maka berkatalah Ka'ab bin Malik kepada istrinya, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Maka ulama menyebutkan kalimat seorang suami kepada istrinya, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu, bukan kalimat talak. Kalimat suami kepada istrinya, pulanglah kau ke rumah orang tuamu, itu bukan kalimat talak. Apabila kalimat itu tidak diniatkan untuk mentalak. Dan jika kalimat itu diniatkan untuk talak, jatuhnya juga jadi talak. Cerai maksudnya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung kepada niat. Dan seorang itu dihukum, diganjar sesuai dengan apa yang dia niatkan.
Maka ucapan seorang suami kepada istrinya, kalau diniatkan bukan untuk talak, sekedar ya marah misalnya, ya pulanglah kau ke rumah orang tuamu, maka tidak dihukumi talak. Tapi kalau niatnya mencerai dan memakai bahasa ini, maka jatuhnya menjadi talak, cerai. Nah, ini fikihnya sahabat dalam menjelaskan satu ungkapan, sehingga ucapan sahabat banyak menjadi hukum, ya, dalil dalam perbuatan dan tindak tanduk kita. Nah, kemudian mereka para sahabat adalah orang-orang yang senantiasa tunduk dan patuh kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak akan bertanya, "Ya Rasulullah, kalau begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana?" Ucapan mereka adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ini adalah keadaan para sahabat. Nah, kemudian disebutkan dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sampai ke kampungnya, ke negerinya, dari perjalanan jauh, tempat yang pertama kali dikunjungi Nabi ketika sampai ke kampungnya atau ke negerinya itu adalah masjid. Dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke dalam masjid, beliau salat dua rakaat. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan, bagian dari sunnah yang jarang sekali dilakukan kaum muslimin saat ini. Bagian dari sunnah, ya. Artinya kalau ditanya berdosa enggak orang? Ya, enggak berdosa, tapi ini bagian dari sunnah. Yang jarang sekali orang melakukannya adalah apabila dia sampai ke tanah airnya, ke negerinya, ya. Dia pertama kali tempat yang dikunjunginya adalah masjid. Tapi alhamdulillah masih ada sekarang. Terutama orang yang pulang umroh dan pulang haji. Orang pulang umroh, pulang haji kan dianjurkan pertama kali tempat kemana? Ke masjid. Memang ini bagian dari sunnah. Tapi jarang orang pulang dari Malaysia misalnya, ya. Pulang dari mana lagi? Ya, dari tempat jauh dan lain sebagainya. Pulang sampai ke wilayah rumahnya, bukan ke rumah dulu tapi ke masjid. Ini bagian dari sunnah. Salat 2 rakaat ketika sampai ke negara asal. Begitu yang diamalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau dipraktekkan silakan. Ya, ini bagian dari sunnah dan ini perkara yang jarang dilakukan, dan apabila dihidupkan alhamdulillah. Dan banyak yang mencontohnya pun alhamdulillah. Kita mendapatkan pahala dari perbuatan itu. Ya. Kemudian disebutkan lagi ketika Ka'ab bin Malik mengucapkan salam kepada Nabi, Ka'ab bin Malik melirik dan memperhatikan apakah Nabi menggerakkan kedua bibirnya. Karena boleh jadi Nabi mau mengucapkan salam, tapi mengucapkannya mungkin pelan. Sehingga dia memperhatikan apakah kedua bibir Nabi bergerak. Ya, ini mengucapkan waalaikumsalam misalnya, atau sekedar tidak bersuara tapi bibirnya bergerak. Itu pun tidak terjadi. Begitulah beratnya, sehingga dunia yang begitu luas terasa sempit, dan sudah mereka rasakanlah tidak ada perlindungan, tidak ada lagi tempat untuk berlindung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masuklah pada hari ke-50, ya, turunlah ayat tentang penerimaan taubat Ka'ab bin Malik dan 2 sahabat lainnya. Maka di sini para sahabat memberitakan berita gembira. Ini juga fikih sahabat, apabila mendapatkan berita gembira mereka menyampaikannya.
Mereka mengucapkan salam, selamat. Ya, ucapan selamat kepada orang yang mendapatkan berita, mendapatkan kegembiraan. Di sini pun ulama menjelaskan faedah daripada perbuatan sahabat ini. Senantiasa kita mengucapkan selamat kepada orang beriman yang mendapatkan kebaikan. Mengucapkan selamat. Baik itu mimpi baik, ya ada mimpi baik, ada mimpi buruk. Mendapatkan mimpi baik pun kita menghiburnya, mengucapkan selamat. Atau boleh jadinya mendapatkan perkara yang lebih baik lagi. Ini keadaan sahabat. Dan ini bagian dari sunnah atau perbuatan sahabat yang sangat mulia, yang mungkin saat ini hanya orang-orang tertentu saja yang diberikan selamat. Kan gitu ya? Orang tertentu saja yang diberikan selamat. Sementara orang-orang yang ya biasa, kaum muslimin secara umum, tidak pernah kita memberikan khusus kepada mereka selamat, ucapan selamat. Nah ini keadaannya. Nah, banyak lagi perkara yang dapat kita sebutkan, ya, sehingga Ka'ab bin Malik mengadu kepada Allah. Tidak ada perlindungan hanya kepada Allah. Dan Allah Maha mendengar. Ucapan apapun yang kita ucapkan Allah tahu. Dan sahabat memahami ini dari firman Allah pula. Sebagaimana sahabat mengetahui dari firman Allah, qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah mendengar wanita, ya, wanita yang berhujjah kepada suaminya, melaporkan perkaranya kepada suaminya, wa tashtaki ila Allah, dan mengadukan perkaranya kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah lebih tahu pembicaraan kalian berdua. Innallaha sami'un basir, dan sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi sahabat tadi yang tahu Allah Maha mendengar, dia tahu apapun yang terjadi akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ketika itu ada ajakan untuk murtad dari Islam, dan Ka'ab bin Malik dan 3 orang ini akan diberikan jabatan dari orang-orang kafir. Namun ini ditolak oleh Ka'ab bin Malik dan 3 orang. Nah, faedah dari ini semua ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, pada akhir malam ke-50-nya, kalau seandainya kita dikucilkan 1, 2 hari, 3 hari, mungkin gak seberapa lah ya. Atau mungkin pun sakit juga hati kita. Ini 50 malam datang berita gembira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Hikmah dari ini semua babnya adalah bab sidq. Kejujuran menyebabkan Allah menerima taubat mereka. Maka itu dalam perkara melaksanakan apapun dalam perintah Allah, kita dianjurkan harus jujur. Jujur kepada diri kita, jujur dalam ucapan. Ya kadang-kadang kita dipaksa jujur kan gitu ya. Ya. Dipaksa jujur, tapi enggak apa-apa, kita bisa mengalihkannya. Dan kita memang harus jujur, begitulah keadaannya. Ini dia. Nah, kemudian ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, maka kegembiraan orang yang diterima taubat ini luar biasa. Seandainya kita hidup saat ini diberikan kabar oleh Allah bahwasanya taubat kalian diterima Allah, artinya orang yang taubat dan taubatnya diterima, tempatnya tidak lain melainkan surga. Syarat taubat kan ada 3 ya, yang pernah kita pelajari ya. Pertama, orang itu berhenti dari perbuatan. Kedua, dia menyesal. Dan ketiga, tidak akan mengulanginya lagi di depan hari. Ini 3 syarat taubat. Kalau ada yang berhubungan dengan anak Adam, dengan manusia, dia harus meminta halal, meminta maaf. Kalau ada yang berhubungan harta, dia pun juga harus meminta halal, minta ridha. Karena urusan harta ini berat. Urusan harta ini berat. Urusan Bani Adam ini berat.
Memohon ampun kepada Allah cukup berhadapan kepada Allah minta ampun langsung. Tapi perkara yang berhubungan dengan Bani Adam, ya, kita meminta halal kepadanya. Kita minta halal. Dan kalau seandainya kita termasuk orang yang disakiti misalnya, ya, juga pernah kita sebutkan, kita boleh melakukan 3 perkara. Kita dicela, kita disakiti, kita dihari, dihina, ya, direndahkan dan sebagainya. Kita boleh lakukan 3 perkara. Pertama, membalasnya. Celaan dibalas dengan celaan, makian dibalas dengan makian, umpatan dan sebagainya, balasan setimpal, tidak boleh berlebih. Yang kedua, meminta balasan dari Allah di akhirat, membalas di akhirat. Yang ketiga, memaafkannya sekarang di dunia. Dan yang ketiga, perkara yang paling mulia, memaafkannya di dunia. Ya. Dan kita berkata, ya Allah aku ampuni dia, ya Allah aku maafkan dia. Dan ini perkara yang berat. Tapi orang yang memaafkan manusia di dunia, Allah menyerunya di akhirat. Allah berfirman, ainal afina 'anil nas. Mana orang-orang yang memaafkan manusia di dunia? Dipanggil oleh Allah, ambil pahala kalian. Ini keadaan orang yang memaafkan manusia di dunia. Silahkan ambil 3 perkara ini. Membalasnya dengan balas setimpal, meminta balasan di akhirat atas perbuatan orang tadi, atau memaafkannya sekarang di dunia. Dan ini perkara lebih mulia. Ini dalam perkara membalas perbuatan manusia. Nah, kemudian terakhir, ya, para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum senantiasa mengedepankan akhirat daripada dunia ini. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang bisa tertipu, orang-orang yang boleh jadi akan tertipu. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikanmu dari berzikir kepada Allah. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa melakukan perkara itu, maka mereka termasuk orang-orang yang rugi. Ini keadaan disebutkan Allah terhadap orang yang beriman. Boleh jadi orang beriman itu lalai, tapi jangan sampai orang beriman itu dilalaikan, ya, dikecohkan, ya, dengan anak-anaknya, dengan keluarganya, dengan hartanya. Apalagi kita mau masuk bulan Ramadan, ya, mau masuk bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini kita perlu bekal. Ya, ini sebagai penutup. Ada 3 bekal di bulan Ramadan. Yang 3 bekal ini, kalau kita memilikinya, insya Allah kita menjadi orang yang selamat dan mendapatkan faedah di bulan Ramadan. Faedah atau yang pertama, bekal pertama yang perlu kita ketahui untuk memasuki bulan Ramadan adalah al-ilmu. Ilmu. Kenapa dikatakan ilmu? Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kalau dengan ilmu, dia akan mengetahui perkara yang baik dan buruk dan apa yang bisa dilakukan di bulan Ramadan. Sehingga orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia tahu, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadar dia, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan
imanan, dengan keimanannya, wahtisaban, mengharapkan pahala dia, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini keadaan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kalau dengan ilmu, dia yakin puasa ini dengan imannya, dan dia yakin dia minta pahala dengan puasanya kepada Allah. Ini ilmu. Dan dia mengetahui perkara apa yang bisa membatalkan puasa di bulan Ramadan. Dia tahu marah nggak boleh, makan nggak boleh, minum tak boleh, menceritakan hal orang tidak boleh, bersenda gurau, ya, banyak membuang waktu sia-sia nggak boleh. Dia tahu, ini ilmu. Dan dia tahu amalan apa yang pantas dilakukan di bulan Ramadan. Ini ilmu. Sebagaimana Nabi SAW ketika bulan Ramadan, bahkan tidak disebutkan, melainkan Jibril alaihissalam 2 kali mengkhatamkan, ya, baca Al-Quran Nabi di bulan Ramadan, khusus terakhir di akhir hayat Nabi SAW. Menandakan apa? Termasuk amalan yang paling baik dan paling mulia yang dapat dilakukan di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Sekarang persiapan kita apa ini? Sudahkah kita belajar membaca Al-Quran? Nah, ini kan ilmu lagi. Ketika nanti berbuka puasa, dia tahu menjelang berbuka puasa, ya, dia tahu keadaan orang berpuasa itu haus, dahaga berat, lapar, tapi tetap dia menahan. Sekalipun waktu sudah mau dekat, dia tetap tahan. Sebelum masuk waktu maghrib, dia tidak akan berbuka. Dan selama itu pun dia tahu doa orang yang sedang berpuasa itu mustajab. Doa orang yang sedang berpuasa itu mustajab, dikabulkan Allah. Ini pun dengan ilmu. Kemudian dia berbuka puasa, dia baca doa puasa. Apa bacaan doa puasa? Apa bacaannya? Ya, nggak ada yang bersuara ini. Apa bacaan? Hah? Dhahaba dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Ini yang sahih. Ini pun dengan ilmu juga lagi. Kalau papan tulis sendiri, ya, karena ini terakhir ya, sebelum Ramadan. Dhahaba dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Ini pun dengan ilmu. Berbuka puasa dia, ya, berbuka puasa, dan termasuk disunahkan dengan kurma, walaupun boleh dengan bukaan lain, ya, disunahkan dengan kurma. Dan cara berbuka Nabi, beliau langsung mengambil kurma, dimakan, lumat kurmanya baru minum. Kita kan enggak, diteguh dulu air baru makan. Ini sunnah Nabi. Sekalipun kalau kita membaliknya nggak apa-apa, cuma sunnah. Setiap sunnah ada pahala. Ini semua dengan ilmu. Masuk waktu maghrib, dia mencukupkan apa yang ada, ya, azan berkumandang. Dengan ilmunya dia tahu apa itu. Tetap dia menghadiri sholat jamaah. Bukan berarti dia makan sepuas-puasnya, tidak. Selesai sholat berjamaah mungkin dia makan. Karena dia tahu dia mau tarawih, dia makan salah kadarnya lagi. Dan dia tahu perkaranya. Selesai sholat fardu, dia tahu dengan ilmunya. Tidak ada yang namanya bacaan wirid doa berjamaah selesai sholat fardu. Ini pun diketahui dengan ilmu. Dan dia tahu di antara jeda-jeda salat tarawih tidak ada yang namanya salawat-salawatan.
Nggak ada. Dia tahu ilmunya. Maka orang seperti ini beruntung. Maka Nabi SAW jauh-jauh hari, ya, kam min sa'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tidaklah mendapatkan pahala puasa melainkan hanya haus dan lapar. Karena itu tadi nggak ada ilmu. Kam min qa'imin, berapa banyak orang yang menghidupkan malam, laisa lahu min qiyami, dan tidak mendapatkan pahala qiyamul lailnya, illa sahar, kata Nabi, melainkan hanya berjaga malam aja dia, melainkan hanya ngantuk, ya. Itulah karena perbuatan itu tidak ada tuntunannya. Karena perbuatan amal yang katakan amal saleh bukan sekadar ikhlas beramal, tetapi harus ada contoh dari Nabi SAW. Jangan dikira orang yang melakukan jeda selawat itu enggak ikhlas. Ikhlas betul. Jangan dikira orang yang zikir jemaah itu enggak ikhlas. Ikhlas. Tapi dengan ilmu kita tahu, adakah contohnya dari Nabi SAW? Maka enggak guna heran. Bukanlah kita mengklaim amalan kita termasuk yang pasti diterima, tapi kita mengarah supaya amalan kita diterima Allah. Maka dengan ilmu. Ini yang pertama. Dan seterusnya harus ada ilmu. Masuk waktu sahur, dia tahu dengan ilmunya. Termasuk waktu mustajab itu adalah di waktu sahur. Bertepatan pula di bulan Ramadan. Bertepatan pula di hari Jumat, jadi berkumpul semua kebaikan di situ. Ini semua dicapai dengan ilmu. Maka dengan ilmu, ini modal pertama. Ya. Modal pertama bulan Ramadan pertama apa? Ilmu. Yang kedua, memperbanyak taubat. Memperbanyak taubat. Banyak istighfar kita. 2 hari lagi waktu kita. Ini hari Ahad, besok hari Isnin. Ya, maka banyaklah mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Karena kita ini termasuk orang yang paling banyak salah. Ya, paling banyak salah. Bahkan kebodohan kita, bahkan Nabi mengajarkan kita, Allahumma fir dhanbi kullahu wa diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya, yang dahulu maupun sekarang, yang sengaja maupun tak sengaja, yang terang-terangan maupun sembunyi. Coba, kadang-kadang kita kan berbuat dosa tahu ya, tahu ini pelanggar tapi dibuat juga. Begitupun Nabi mengajarkan kita doa yang boleh jadi kita sengaja itu tahu, dan kita tahu itu perbuatan dosa, tapi kita buat juga. Yang kecil maupun yang besar, yang sedikit maupun banyak, kita minta ampun sama Allah. Jadi yang kedua, memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak taubat. Yang ketiga, dan ini perkara yang tidak kalah penting pula, ya. Bakal kita menghadapi bulan Ramadan, memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu amalan yang dapat kita buat, sekuat, sehebat, sesehat apapun kita. Antum bisa saksikan orang yang sehat di luar sana, sehat walafiat, sempurna, tidak ada cacat. Kalau ditengok KTP-nya muslim, orang beriman, ya. Tapi kalau diajak untuk sholat belum tentu dia mau. Betul kan? Diajak untuk berbuat baik dia belum tentu mau. Boleh jadi antum melihat ada orang yang sakit-sakitan,
ya, dengan keadaannya, dengan sakitnya, apapun keadaannya, kalau disuruh untuk sholat dia selalu datang. Berarti dia dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Maka bekal yang ketiga, bermohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan amal saleh. Tidak ada satu amal saleh pun yang kita lakukan saat ini melainkan itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah menganggap itu hasil usaha kita dan semata-mata itu perkara yang kita lakukan sendiri, melainkan itu adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 perkara ini, pertama ilmu, yang kedua memperbanyak taubat, yang ketiga memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu berdoa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan jika Engkau menjadikan itu mudah, dan Engkaulah menjadikan satu kesedihan, dan jika Engkau berkehendak itu pun jadi mudah. Ini doa kita panjatkan agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kita bermohon kepada Allah, ya. Maka dari itu persiapkanlah diri. Ada buku saku, ya, ada buku yang agak tebal dan lain sebagainya, silahkan dibaca. Dan banyak buku-buku yang tuntunan sunnah tentang bekal bulan Ramadan. Sunnah-sunnah yang bisa dibuat, perkara-perkara apa saja yang dapat dibuat di bulan Ramadan, sehingga di siang harinya kita puasa dapat pahala, qiyamul lailnya pun dapat pahala. Baik. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, lebih kurang mohon maaf. Selama kita berjumpa hingga saat ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan menjadikan kita orang-orang yang berilmu dalam melaksanakan puasa bulan Ramadan, dan termasuk kita orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk orang yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.